warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ramadiah Majid, Sistem Operasi 4E. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penjadwalan proses pada CPU. Langsung saja, berikut penjelasannya. Penjadwalan proses CPU pada sistem operasi. Algoritma penjadwalan pada CPU menggunakan sistem operasi memiliki tujuan, yaitu untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, dimana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai first come first serve, shortest job first yang non-preemptive dan preemptive. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai priority scheduling dan round robin. Langsung saja. Priority scheduling. Pada bagian ini terdapat dua bagian. Yang pertama ialah non-preemptive priority scheduling, yang artinya setiap proses akan diberi prioritas. Proses dengan tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first serve. Prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, waktu, dan sumber daya lainnya. Nah, di sini kita akan menentukan rata-rata waktu tunggu dengan non-preemptive priority scheduling. Di sini terdapat tabel non-preemptive priority scheduling yang terdiri dari prosesnya, yaitu ada P1, P2, P3, dan P4 serta P5, dan ada arrival time, burst time, dan priority-nya. Langsung saja kita buat Gantt chart-nya. Pada saat ke 0 dengan P1 dengan burst time-nya 12 dan priority-nya 2. Itu masuk ke dalam antrian dan langsung diproses. Kemudian untuk P2 masuk dengan burst time-nya 8 dan priority-nya 2. Itu mengantri, dan pada burst time P1 ini masih tersisa, dan sisanya ialah 10 dengan priority 2. Kemudian P1 10 dengan priority 2 ini akan selesai diproses pada waktu yang ketiga. Lalu masuklah P3 dengan burst time-nya 5 dan priority-nya 1, yang artinya sedang menunggu antrian. Selanjutnya P2 8 dengan priority-nya 2 akan masuk ke antrian. Kemudian P1 9 dengan priority-nya 2 masuk, karena pada P1 10 priority 2 itu masih bersisa, dan dari waktu 2 ke 3 hanya membutuhkan 1 saja. Kemudian P3 dengan burst time 5 dan priority 1 ini selesai pada waktu kelima. Lalu masuklah P4 dengan burst time-nya 2 dan priority-nya 1. Masuk lagi P3 5 dan priority 1 yang sudah diproses, dan diikuti oleh P2 dan P1. Kemudian P4 dengan burst time 2 dan priority 1 ini selesai pada waktu ke-8.
di mana P4-nya telah diproses, lalu diikuti oleh P2 dan P1 yang sedang mengantri. Selanjutnya, P4 selesai pada waktu yang kelima. P5 masuk dengan burst time-nya 1 dan priority-nya 2. Kemudian untuk P4 sebelumnya masih bersisa 1. Dan masih diikuti oleh P2 dan P1 yang masih mengantri. P4 ini selesai dengan waktu yang ke-10. Lalu masuklah P5 dengan burst time-nya 1 dan priority-nya 2. Dan diikuti oleh P2 dan P1 yang masih mengantri. Di sini kita akan melihat siapa yang terlebih dahulu mengantri. Dapat dilihat yang terlebih dahulu mengantri ialah P1, yang artinya P1 terlebih dahulu akan diproses. Setelah P1 selesai diproses pada waktu yang ke-19, kemudian P5 dan P2 ikut masuk mengantri karena P2 terlebih dahulu diproses, maka P2 akan terlebih dahulu diprosesnya. Pada waktu yang ke-27, P2 selesai diproses dan masuklah P5 untuk segera diproses dan selesai pada waktu yang ke-28. Selanjutnya, waktu tunggu dari masing-masing proses. P1 sama dengan 10 dikurang 7, yaitu hasilnya 7, di mana pada proses P1 waktu yang ke-10 itu masuk dan dimulai mengantrinya pada waktu yang ketiga. Kemudian P2 di mana pada waktu yang ke-19 itu masuk dan pada waktu yang kedua itu memulai. Makanya 19 dikurang 2 yaitu sama dengan 17. Selanjutnya P3 sama dengan 0 karena ia langsung diproses. Selanjutnya P4 yaitu proses mulainya pada waktu antrian yang ke-8 dan memulai antriannya pada waktu yang ke-5. Dan yang terakhir ada P5 diproses pada waktu yang ke-8 dan mulai antrinya pada waktu yang ke-9. Dengan jumlahnya ialah 45, maka rata-rata dari waktu tunggu adalah 45 dibagi 5 sama dengan 9 satuan waktu. Selanjutnya, preemptive priority scheduling, yaitu setiap proses diberi prioritas. Proses dengan tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first serve. Prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, waktu, dan sumber daya lainnya. Nah, di sini terdapat tabel yang sama pada
penjelasan sebelumnya, yaitu yang terdiri dari proses, ada P1 hingga P5, kemudian ada arrival time-nya, ada burst time dan priority-nya. Nah, di sini kita akan menentukan rata-rata waktu atau AWT dengan menggunakan Primitive Priority Scheduling. Di sini saya akan membuat Gantt chart-nya. Langsung saja. Pada saat 0, P1 masuk dengan burst time-nya 12 dan priority-nya 2. Masuk ke dalam antrian dan langsung diproses. Kemudian P2 masuk dengan burst time 8 dan priority-nya 2. Langsung mengantri. Pada burst time P1 ini masih bersisa. Kemudian P1 akan muncul dengan P1 10 dengan priority 2 dan P1 10 dengan priority 2 ini akan selesai diproses pada waktu yang ketiga. Lalu masuklah P3 dengan burst time-nya 5 dan priority-nya 1, yang artinya sedang menunggu antrian. Selanjutnya P2 dengan burst time 8 dan priority 2 masuk ke dalam antrian. Kemudian P1 10 dengan priority 2 ikut mengantri. Selanjutnya untuk P4 dengan burst time-nya 2 dan priority-nya 1 masuk ke dalam antrian. Kemudian masuk lagi P3 dengan burst time-nya menjadi 3 karena tadi dikurang dan priority-nya 1. Yang diikuti oleh P2. Selanjutnya dan P1. Selanjutnya P3 akan diproses kembali hingga selesai pada waktu yang ke-7. Lalu diikuti dengan P2 dan P1. Kemudian pada waktu yang ke-9, P5 akan diproses dengan burst time-nya 1 dan priority-nya 2. Kemudian P3 tadi masih bersisa menjadi P3 1 dengan priority 1 yang diikuti oleh P2 dan P1 yang masih mengantri. Kemudian pada waktu yang ke-10, P5 dengan burst time 1 dan priority 2 telah selesai diproses. Lalu diikuti oleh P2 dan P1 yang masih mengantri. Di sini kita akan melihat siapa yang terlebih dahulu mengantri, yakni P1 10 dengan priority 2. Langsung saja. Selanjutnya P2 7 dengan priority 2 akan masuk dan segera diproses. Diikuti oleh P1
10 dan priority 2. Kemudian yang terakhir P1 10 dengan priority 2 akan diproses hingga ke 28. Waktu tunggu dari masing-masing proses ialah P1 sama dengan 18 dikurang 2 ya, sama dengan 16, di mana pada P1 diproses pada waktu yang ke-18 dan dimulai antrinya pada waktu yang kedua. Kemudian P2 11 dikurang 3 sama dengan 8, di mana P2 diproses pada waktu yang ke-11 dan mulai mengantrinya pada waktu yang ketiga. Selanjutnya P3 7 dikurang 5 sama dengan 2, pada yang diproses pada saat waktu yang ke-7 dan memulai antriannya pada waktu yang kelima. Selanjutnya P4 itu 0 karena ia langsung diproses. Selanjutnya P5 10 dikurang 9 sama dengan 1, pada prosesnya masuk dengan waktu yang ke-10 dan memulai antriannya pada waktu yang ke-9. Jumlah keseluruhannya adalah 27. Lalu rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya ialah 27 dibagi 5 sama dengan 5,4 satuan waktu. Selanjutnya, round robin yang terdapat dua jenis. Yang pertama ialah round robin first come first serve, yaitu setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Nah, di sini terdapat tabelnya, namun hanya terdiri dari proses dan burst time-nya. Prosesnya terdiri dari proses 1 hingga proses 5 dengan masing-masing burst time. Yang pertama 12, 8, 5, 2, dan 1. Nah, di sini kita akan menentukan rata-rata waktu atau AWT-nya dengan menggunakan round robin FCFS dengan quantum time 5. Langsung saja kita buat Gantt chart-nya. Yang pertama P1, yaitu pada waktu yang ke-0 proses P1, P2, P3, P4, dan P5 ini masuk, dan P1-nya akan terlebih dahulu kita proses. Karena quantum time-nya ini 5, maka P1 telah selesai diproses. Kemudian pada waktu yang kelima, masuklah P2, P3, P4, dan P5. Nah, karena quantum time kita hanya 5, jadi pada P1 ini masih bersisa, yaitu menjadi 7. Langsung masuk antrian, dan setelah itu P2 telah selesai, masuklah P3, P4, P5, dan P1. Kemudian untuk P2 tadi masih bersisa 3 karena melebihi kapasitas kuantum yang sudah ditentukan. P3 selesai, masuklah P4, P5, P1, dan P2 ke dalam antrian.
Setelah P4 siap diproses, pada waktu yang ke-17, masuklah P5, P1, dan P2. Setelah P5 selesai dalam prosesnya, pada waktu yang ke-18, P1 dan P2 masuk ke dalam antrian. P1 selesai pada waktu ke-23, kemudian masuklah P2 ke dalam antrian. Karena melebihi P1 tadi masih bersisa 2 karena melebihi dari angka kuantum yang ditentukan. Pada waktu yang ke-26, P2 selesai dan masuklah P1 untuk mengantri agar segera diproses hingga waktu yang ke-28. Waktu tunggu dari masing-masing proses. Untuk P1, awalnya 0, kemudian ia menunggu pada waktu yang ke-18. Kemudian dikurangkan dengan waktu mengantri, yaitu pada waktu yang ke-2. Kemudian ditambah waktu prosesnya, yaitu pada waktu yang ke-26, dan dikurang dengan waktu saat ia menunggu atau mengantri, yaitu 23, dan hasilnya sama dengan 16. Untuk P2 itu sama, yaitu awal prosesnya pada waktu yang ke-5, kemudian ditambah dengan waktu saat ia diproses, yaitu 23, dan dikurang dengan waktu saat ia mengantri, yaitu 10, dan hasilnya adalah 18. Kemudian untuk P3 yaitu 10 karena ia tidak menunggu atau langsung diproses. P4 15 sama seperti P3 tadi, ia langsung diproses. Dan P5 itu sama dengan hasilnya ialah 17. Jumlah dari keseluruhannya ialah 76. Dan jumlah dari rata-rata waktu AWT ialah 76 dibagi 5. Hasilnya adalah 15,2 satuan waktu. Dan yang terakhir ialah round robin primitive non-primitive, yaitu setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan. Jadi bagian-bagian yang membuat sisa proses belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Proses yang dipilih untuk diproses ialah yang memiliki burst time yang paling singkat. Nah, di sini memiliki tabel dan tabelnya sama seperti round robin yang sebelumnya, yaitu yang hanya terdiri dari proses dan burst time. Nah, di sini kita akan menentukan rata-rata waktu dengan menggunakan round robin FCFS Quantum Time 5. Langsung saja kita buat Gantt chart-nya. Nah, pada waktu ke-0 proses P1, P2, P3, P4, dan P5 masuk. Karena yang diproses ialah waktu yang paling singkat, maka yang kita ambil terlebih dahulu adalah P5 dengan burst time-nya 1. Jadi P5 ini kita proses terlebih dahulu, dan pada P5 ini selesai pada waktu yang ke-1. Pada waktu yang ke-1 masuklah P1, P2, P3, dan P4. Untuk P4, karena ia memiliki burst time yang paling singkat dari proses yang lainnya, maka P4 ini akan kita proses terlebih dahulu. Setelah itu
selesainya pada saat waktu yang ketiga. Pada saat waktu yang ketiga, masuklah P1, P2, dan P3 untuk mengantri. Nah, pada waktu ini P3 akan kita proses terlebih dahulu karena ia memiliki burst time yang paling kecil atau singkat. Setelah itu pada P3 selesai pada waktu yang ke-8. Kemudian untuk waktu yang ke-8 masuklah P1 dan P2. Setelah itu kita akan mengambil P2 terlebih dahulu karena P2 memiliki burst time yang singkat daripada P1. Setelah itu P2 selesai pada waktu yang ke-13. Kemudian pada waktu yang ke-13 masuklah P1. Namun karena quantum time yang kita miliki hanya 5 dan pada P2 di sini burst time-nya terdapat 8, berarti pada P2 masih bersisa 3. Nah, selanjutnya untuk P2 akan selesai pada waktu yang ke-16. Pada waktu yang ke-16 ini masuklah dengan burst time 12. Ini kita akan proses. Namun karena kuantum yang telah ditentukan itu hanya batas 5 dan P1 ini melebihi, berarti pada saat ini P1 memiliki sisa yaitu 7. Nah, kemudian pada saat ini untuk P1 itu melebihi dari batas kuantum yang telah ditentukan yaitu 5. Berarti P1 ini dapat diproses kembali menjadi P1 dengan angkanya 2. Nah, inilah terakhir hingga nanti diproses sampai ke 28. Dengan waktu tunggu dari masing-masing proses ialah P1 sama dengan 16, P2 8, P3 3, P4 1, dan P5 0. Jumlahnya adalah 28 dan rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya ialah 28 dibagi 5 sama dengan 5,6 satuan waktu. Jadi, rata-rata waktu tunggu yang dimiliki nilai paling kecil adalah 5,4 satuan waktu yang dimiliki oleh Primitive Priority Scheduling. Itulah materi lanjutan mengenai proses penjadwalan CPU pada sistem operasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.